Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas iPhone 11 Pro ya teman-teman. Apakah tahun 2024 ini cocok untuk iPhone 11 Pro kita pensiunkan? Apakah masih layak digunakan? Masih worth it nggak sih kalau digunakan tahun 2024 ini? Ini menurut pengalamanku sendiri ya, tentang iPhone 11 Pro yang sudah aku gunakan sekitar hampir 2 tahun ini. Kalau menurutku sih masih cocok kalian gunakan, tapi dengan beberapa alasan. Salah satunya itu adalah harganya sekarang itu sudah sangat terjangkau untuk iPhone 11 Pro ini di kisaran 4 jutaan. Apalagi kalau yang kalian beli itu all operator atau X-Inter itu bisa di bawah 4 juta. Tapi dengan catatan kebanyakan ada yang WiFi only atau mungkin sinyalnya sudah nggak bisa kalian gunakan di Indonesia atau emailnya sudah diblokir. Tapi itu tergantung kalian. Kalau untuk kegiatan sehari-hari dan untuk HP kedua second delivery ya menurutku sih sangat cukup oke. iPhone 11 Pro itu yang di memori 64GB teman-teman. Kalau untuk memori di atasnya itu yang 256 itu masih sekitar 5 jutaan harganya. Kalau yang dapat XA box atau second resmi sih kemungkinan di 6 jutaan untuk yang 256 memorinya itu. Kalau menurutku untuk beli di harga 6 jutaan walaupun itu X resmi atau resmi Indonesia X e-box, menurutku sih nggak worth it sih, karena di harga segitu HP brand lain tuh sudah dapat bagus, apalagi kebanyakan harga segitu untuk brand lain sudah dapat jaringan yang 5G, jadi bisa kalian gunakan untuk jangka panjang. Dan yang jelas itu menurutku sih soal baterainya, HP ini kan HP compact seperti ini kecil ya, emang sih cocok untuk digenggam dalam satu tangan, tapi menurutku sih kurang oke kalau untuk baterainya. Untuk baterai yang biasanya second itu kebanyakan udah diganti. Kalau kalian mendapat yang gantian original atau mendapatkan gantian yang ori sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak dapat gantian yang baterai yang bagus, kemungkinan sehari itu ngecas sampai 2 kali. Menurutku sih nggak nyaman sih menggunakan HP yang harga segitu, tapi untuk mobilitas kalian apalagi untuk kerjaan harus ngecas sebentar ngecas nggak cocok menurutku. Untuk segi kameranya sendiri sih masih cukup oke untuk kalian gunakan di tahun 2024 karena dia sudah triple kamera. Untuk kamera belakangnya ada ultrawide 12 megapiksel, telefoto 12 megapiksel, dan kamera utama wide itu 12 megapiksel. Untuk kamera depannya juga 12 megapiksel. Untuk perekamannya sendiri bisa 4K 60 fps. Menurutku sih cukup oke kalau kalian untuk bikin konten, tapi ya kalau kalian untuk merekam jangka panjang alias durasinya lama itu kemungkinan HP ini baterainya panas dan kadang ada nge-freeze-nya kalau lebih dari durasi 30-an menit, karena ini sendiri menurutku baterainya nggak cocok untuk kalian buat konten yang panjang. Kalau untuk konten-konten TikTok seperti video shot nggak masalah, YouTube shot itu masih nyaman untuk kalian bikin video-video pendek, tapi kalau untuk nge-live dalam durasi panjang menurutku nggak cocok. Kalau nggak kalian kasih kipas sih menurutku gampang panas, ya itu tadi resikonya nge-freeze, kadang ada kayak ngelek-ngeleknya gitu. Kalau untuk main game sendiri masih cukup oke chipset untuk iPhone 11 Pro ini karena masih mumpuni, tapi layarnya ini kecil 5,8 inch. Kalau kalian biasanya pakai HP Android yang layarnya udah 6,5 lebih, pakai HP ini pasti rasanya sangat tidak nyaman. Beda lah untuk kalian ngegame. Untuk ngedit video juga menurutku masih cukup oke. Untuk buka-buka aplikasi, untuk scroll-scroll media sosial masih sangat nyaman di iPhone 11 Pro ini. Tapi kalau kalian untuk ngegame menurutku kurang. Dan juga baterainya itu cepet banget habis, boros banget untuk baterainya kalau iPhone 11 Pro ini kalian buat game. Ini sendiri sudah saya pensiunkan untuk ngegame sejak 1 tahunan yang lalu. Aku malah pakai Android iQOO itu untuk ngegame. Tapi kalau untuk bikin video foto-foto masih cukup oke. Tapi ya tadi dengan catatan kalau bisa di bawah 30 menit untuk merekaman. Jadi nanti bisa kalian lanjutkan lagi untuk videonya kalau untuk memang untuk video panjang. Tapi kalau untuk live sih menurutku sih harus pakai kipas. Masih bisa sih durasi 1 jaman atau
tapi ya itu tadi harus pakai kipas supaya baterainya kalian itu tidak overheat, HP-nya tidak panas dan tidak nge-freeze. Kan nggak nyaman kalau kalian live atau jualan live itu kalau tiba-tiba HP-nya nge-freeze kan nggak enak. Ya bisa kalian lihat sendiri untuk tone warnanya di kameranya juga menurutku masih cukup oke. Untuk dynamic range-nya masih nyaman sih menurutku, dan warna-warnanya ini kalau iPhone itu terkenal natural seperti aslinya. Jadi kalian nggak perlu ngedit lagi, apalagi kalau kalian suka Insta Story itu gambarnya tidak pecah, videonya tidak pecah. Dan yang harus kalian pikiran itu harga jualnya juga masih cukup oke sih, walaupun ini udah keluaran lama, HP ini udah keluaran lama tapi masih banyak yang cari, jadi harganya itu masih sedikit stabil lah dibandingkan HP-HP Android. Dan untuk upgrade-annya sendiri, iPhone 11 Pro ini masih mendapatkan upgrade-an, dan kemungkinan 1 tahun lagi ke depan masih dapat lagi. Ini kemungkinan iOS 18 nanti masih mendapatkan upgrade-an lagi ke iOS 19. Kalau tahun ini sih jelas masih mendapatkan upgrade-an. iPhone XR ku aja masih mendapatkan upgrade-an. Kemarin udah dikeluarin di situs resminya. Dan seperti ini hasil-hasil foto dari iPhone 11 Pro, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Apakah masih cocok untuk kalian beli di tahun 2024 atau skip aja, pilih ke HP Android. Sekian dulu video dari Gesang Channel. Kalau ada yang masih menggunakan iPhone 11 Pro atau mau beli iPhone 11 Pro, komen dong di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.